Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Jubaidi dengan NIM 0866136. Di sini saya akan memaparkan tugas 2 saya dengan judul penataan lanskap jalan sebagai rekayasa keselamatan jalan berbasis clean zone area dan studi kasus pada lanskap jalan pendekat Pulau Balang kilometer 13. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pengampu. Yang akan saya sampaikan pada pemaparan ini berkaitan dengan urgensi penelitian, tujuan dan sasaran, metode penelitian, dan desain penelitian. Yang pertama berkaitan dengan urgensi penelitian, di mana secara umum di Indonesia masalah keselamatan jalan yang ada di Indonesia sebagian besar ditimbulkan oleh pengembangan lahan sepanjang jalan yang tidak terkendali. Dalam pembangunan suatu jalan, teknisi perancang jalan lebih memikirkan geometri jalan serta perkerasannya. Adapun kondisi keselamatan dari peningkatan hajat pada ruang milik jalan atau rumija kurang diperhatikan sehingga meningkatkan resiko kecelakaan. Selanjutnya, secara khusus pada lokasi studi, jalan pendekat Pulau Balang kilometer 13 merupakan jalan yang sangat penting bagi pertumbuhan Kota Balikpapan. Berdasarkan RT/RW Kota Balikpapan tahun 2012-2032, jalan ini merupakan jaringan jalan arteri primer yang melayani kawasan strategis Kota Balikpapan dan penghubung Jembatan Pulau Balang dengan pintu gerbang tol Karangjorong. Selanjutnya, percampuran kegiatan antara kegiatan industri dengan kegiatan pendidikan membuat jalan ini dilalui lebih oleh banyak kendaraan yang juga bervariatif, mulai dari kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan berat seperti truk peti kemas. Kendaraan roda 4 atau lebih seperti truk peti kemas ini memiliki resiko kecelakaan dengan kondisi tabrakan dan terguling yang tinggi. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Kalimantan Timur, sejak tahun 2016 hingga 2020, sejumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Balikpapan mencapai 416 kejadian. Beberapa di antaranya kecelakaan ini tercatat pada jalan pendekat Pulau Balang kilometer 13. Urgensi penelitian secara khusus selanjutnya adalah berkaitan dengan lanskap jalan dekat Pulau Balang kilometer 13 sebagai jaringan jalan yang melayani pusat kegiatan yang masih berkembang memiliki potensi pengembangan untuk menciptakan jalan yang aman dari risiko kecelakaan fatal. Berdasarkan kondisi existing, keberadaan clean zone area pada lanskap jalan ini belum terlihat ditata secara optimal. Kondisi ini dapat menimbulkan hajat sisi jalan seperti pepohonan, vegetasi yang membentuk jalur hijau sisi jalan, tiang utilitas, dan yang lainnya. Selanjutnya, keberadaan truk peti kemas yang banyak terparkir di sisi jalan menyebabkan terjadinya penyempitan lebar optimal badan jalan yang dapat digunakan kendaraan yang melintas. Kondisi seperti ini dapat menjadi faktor yang meningkatkan kepatalan kecelakaan yang terjadi di lanskap jalan ini. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana arahan penataan lanskap jalan sebagai rekayasa keselamatan jalan berbasis clean zone area pada lanskap jalan pendekat Pulau Balang kilometer 13. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan dan sasaran dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu yang pertama tujuannya yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan arahan penataan lanskap jalan sebagai rekayasa keselamatan jalan berbasis clean zone area pada lanskap jalan pendekat Pulau Balang kilometer 13. Berdasarkan tujuan tersebut, maka didapatkan sasaran seperti berikut ini. Yang pertama yaitu mengevaluasi kondisi existing hajat sisi jalan pada clean zone area lanskap jalan mendekat Pulau Balang kilometer 13, dan selanjutnya menganalisis kriteria penataan clean zone area atau area bebas lanskap jalan mendekat Pulau Balang kilometer 13 berdasarkan aplikasi 5 langkah manajemen hajat sisi jalan. Merumuskan konsep arahan penataan lanskap jalan sebagai rekayasa keselamatan jalan berbasis clean zone area pada lanskap jalan pendekat Pulau Balang kilometer 13. Dan berikut ini adalah metode penelitian yang akan dilakukan, di mana di sini jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana variabel penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama berkaitan dengan sasaran. Yang pertama dengan sasarannya itu mengevaluasi kondisi existing hajat sisi jalan pada clean zone area dengan indikator yaitu keberadaan hajat sisi jalan, dengan variabel pertama berkaitan dengan hajat setempat atau poin hajat, di mana variabel ini memiliki beberapa subvariabel.
di mana diantaranya yaitu pohon, tiang dan kolom jembatan, monumen, rambu tak lepas, pot besar, konstruksi yang menonjol, jalan akses yang membentuk seperti dinding, dinding parit, tiang utilitas, dinding, titik hidran, tangga, dan jembatan penyeberangan orang dengan definisi operasional masing-masing yang telah ditentukan. Selanjutnya berkaitan dengan variabel hajat berkelanjutan atau continuous hajat, di mana variabel ini memiliki beberapa subvariabel, diantaranya hutan dan pepohonan lebat, deretan pohon besar, saluran drainase, tanggul terjal, tonjolan batu bercampur pepohonan, bongkahan batu, tebing, perairan, pagar, hajat tak berpembatas lainnya, dengan definisi operasional yang telah ditentukan pada masing-masing subvariabel. Selanjutnya berkaitan dengan sasaran yang kedua, yaitu menganalisis kriteria penataan kelincahan area, di mana pada indikator manajemen hajat sisi jalan memiliki variabel yang sama dengan sasaran yang pertama, sehingga subvariabelnya akan menyesuaikan luaran sasaran satu berdasarkan kondisi existing hajat sisi jalan pada kelincahan area. Kemudian dengan indikator yang kedua, yaitu lebar kelincahan area, memiliki variabel kecepatan kendaraan, volume capacity ratio dengan subvariabel arus atau volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Kemudian pada variabel selanjutnya itu kemiringan kelandasan sisi jalan dan radius tikungan dengan masing-masing definisi operasional yang telah ditentukan. Berkaitan dengan sasaran yang ketiga, untuk indikator dan variabelnya menyesuaikan luaran dari sasaran 1 dan sasaran 2 berdasarkan kondisi existing hajat sisi jalan dan berdasarkan hasil analisis kriteria penataan kelincahan area. Selanjutnya berkaitan dengan populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah seluruh kelompok benda berdasarkan variabel yang telah ditentukan dan kelompok orang atau stakeholder kunci yang berkaitan dengan penataan lanskap jalan sebagai rekayasa keselamatan jalan berbasis kelincahan area pada lanskap jalan terdekat Pulau Balang kilometer 13. Dan sampel dalam penarikan sampel dalam penelitian ini berdasarkan non-probability sampling. Teknik non-probability sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah judgmental sampling. Penarikan sampel berdasarkan pertimbangan atau judgmental sampling merupakan bentuk penarikan sampel yang didasarkan oleh kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan pertimbangan atau judgmental sampling dalam penelitian ini dalam menentukan kriteria-kriteria responden yang dapat menjadi sampel dilakukan berdasarkan analisis stakeholder. Pertama adalah identifikasi stakeholder dan kepentingannya, di mana di sini terdapat 6 stakeholder yang diidentifikasi, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, kemudian akademisi yaitu ahli perencanaan transportasi. Selanjutnya adalah Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polres Kota Balikpapan. Selanjutnya adalah masyarakat pengguna jalan. Selanjutnya berkaitan dengan klasifikasi kepentingan stakeholder. Dalam mengklasifikasikan stakeholder ini dimulai dengan menyusun stakeholder pada matriks analisis Bryson menurut interesting atau kepentingannya terhadap suatu masalah dan power atau kekuasaannya terhadap pengaruhnya terhadap masalah tersebut. Identifikasi stakeholder kunci sebagai sampel penelitian. Berdasarkan hasil klasifikasi kepentingan stakeholder, didapatkan bahwa ada 3 jenis stakeholder, yaitu subject, player, dan crowd. Kemudian dari 3 jenis stakeholder ini yang akan dijadikan sebagai stakeholder kunci untuk dapat menjadi sampel responden penelitian adalah jenis kepentingan tinggi, yaitu subjek dan player. Selanjutnya berkaitan dengan metode pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan berdasarkan survei primer dan survei sekunder. Pertama adalah survei primer,
yang dilakukan adalah observasi lapangan, di mana observasi lapangan pada penelitian ini dilakukan untuk mencari fakta-fakta yang terdapat pada lokasi studi penelitian. Adapun observasi yang dilakukan berupa melakukan beberapa kegiatan dokumentasi dan pendataan variabel penelitian yang ada di lapangan secara langsung. Selanjutnya adalah dalam bentuk kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pendapat menurut stakeholder kunci dalam penataan lanskap jalan sebagai rekayasa keselamatan jalan berbasis Clean Area pada lanskap jalan mendekat Pulau Balang kilometer 13. Selanjutnya adalah survei sekunder, yaitu dengan studi literatur, di mana studi literatur dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya berkaitan dengan survei instansi, yaitu dilakukan untuk memperoleh data melalui instansi yang berkaitan dan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah desain penelitian. Desain penelitian ini berdasarkan sasaran penelitian, di mana selanjutnya dilakukan input, proses, dan output, di mana berdasarkan sasaran mengevaluasi kondisi existing hajat sisi jalan pada Clean Area, dilakukan input keberadaan hajat sisi jalan, di mana yaitu hajat setempat dan hajat berkelanjutan, dan dilakukan proses analisis kesesuaian. Proses analisis kesesuaian ini dilakukan dengan melihat kondisi existing, keberadaan hajat sisi jalan, dan dilakukan kesesuaiannya berdasarkan standar yang ada pada literatur yang ditetapkan. Perbandingan kesesuaian output dari sasaran ini yaitu perbandingan kesesuaian dengan pedoman atau standar pada setiap variabel yang telah diperoleh dari hasil survei pada kondisi existing terkait dengan kondisi dan standar jarak hajat sisi jalan terhadap Clean Area. Selanjutnya dari sasaran 1 dilanjutkan ke sasaran kedua, yaitu menganalisis kriteria penataan Clean Area atau area bebas dengan dilakukan input berkaitan dengan lebar Clean Area, yang dimana prosesnya dilakukan dengan melakukan survei terhadap variabel kecepatan kendaraan, kemiringan kelandaian sisi jalan, radius tikungan, dan volume capacity ratio. Selanjutnya dilakukan proses penghitungan nilai variabel berdasarkan hasil survei, dan selanjutnya proses yang dilakukan yaitu menentukan lebar Clean Area yang dibutuhkan berdasarkan hasil survei dan perhitungan variabel terkait. Dan berkaitan dengan input selanjutnya yaitu manajemen hajat sisi jalan. Di sini menyesuaikan dengan hajat sisi jalan yang sudah didata pada sasaran yang pertama. Proses yang pertama dilakukan adalah analisis stakeholder, kemudian menyusun kuesioner sesuai dengan hasil temuan pada sasaran pertama dan variabel penelitian yang telah ditetapkan dan menggunakan skala Likert. Melakukan tahap pemberian kuesioner kepada stakeholder kunci yang telah ditentukan, mengumpulkan data hasil kuesioner, melakukan uji validitas dan reliabilitas data hasil kuesioner, melakukan analisis deskriptif terhadap hasil kuesioner, dan output dari sasaran atau input ini adalah arahan manajemen hajat sisi jalan. Dan selanjutnya berkaitan dengan sasaran yang ketiga, yaitu merumuskan konsep arahan penataan lanskap jalan sebagai rekayasa keselamatan jalan berbasis Clean Area dengan input dari output sasaran pertama dan kedua dengan kaitannya terhadap kriteria penataan Clean Area berdasarkan indikator manajemen hajat sisi jalan dan penetapan lebar Clean Area. Dengan proses yang dilakukan yaitu proses perumusan konsep arahan penataan lanskap jalan sebagai rekayasa keselamatan jalan berbasis Clean Area pada jalan pendekat Pulau Balang kilometer 13. Dari proses ini didapatkan output yaitu arahan penataan lanskap jalan sebagai rekayasa keselamatan jalan berbasis Clean Area pada jalan pendekat Pulau Balang kilometer 13. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, salah kata dan yang lainnya juga saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.